Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu tentang angkatan 45. Apa sih angkatan 45 itu? Kita mulai dari sejarahnya aja kali ya. Oke, sejarahnya. Perjuangan bangsa mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945. Itu 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia ya, beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Jadi kemerdekaan itu atau gejolak politik pada saat itu memberi pengaruh yang sangat besar bagi corak sastra yang berkembang di Indonesia. Konya corak karya sastra angkatan 45 tersebut begitu fenomenal sehingga membedakannya dari sastra angkatan sebelumnya dan dijuluki sastra kemerdekaan. Karya sastra angkatan 45 seolah memberikan nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Latar belakangnya adalah perubahan politik pada pendudukan Jepang 1942 sampai 1945 yang menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia, dan beberapa sastrawan Indonesia bergabung dalam forum Kinmen Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan yang dijuluki Kacung Jepang, atau ya kayak mereka itu di bawah pemerintahan Jepang. Kehadiran angkatan 45 beserta karya sastra angkatan 45 meletakkan pondasi yang kokoh bagi sastra Indonesia. Sebab angkatan sebelumnya dinilai tak memiliki jati diri Indonesia. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volksculture, Forum Kesusastraan Kolonial Belanda, dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati bukti diri bangsa sebab terlalu berkiblat ke arah barat. Jadi yang sebelumnya itu berkiblat ke arah barat, yang sebelumnya sangat kedaerahan, dan kayak yang kita tahu angkatan Balai Pustaka itu membatasi nasionalisme. Sebagai salah satu hasil dari pergolakan, karya sastra angkatan 45 menjadi sebuah karya yang lahir dengan bukti diri baru yang penuh kontroversial. Kehadirannya sebagai pendobrak nilai-nilai sastra, aturan-aturan sastra terdahulu mau tak mau memposisikannya sebagai pusat perhatian para sastrawan. Jadi itu sejarahnya. Selanjutnya tokoh-tokoh yang siapa aja sih tokoh yang ada pada angkatan ini? Yang pertama ada Chairil Anwar yang lahir di Medan 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta 28 April 1949. Dia sangat muda ya, dia meninggal pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai si binatang jalang karena puisi yang fenomenalnya itu yaitu yang berjudul Aku. Dia adalah penyair termuka Indonesia. Diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Ia dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia atau Jakarta dengan ibunya pada tahun 1945. Karya tulis yang diterbitkan: Deru Campur Debu 1949, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus 1949, Tiga Menguak Takdir 1950 dengan Asrul Sani dan Rifai Apin ya. Aku Ini Binatang Jalang, koleksi sajak 1942 sampai 1949 yang disunting oleh Pamusuk Erneste, kata penutup oleh Separdi Djoko Darmono. Derai-derai Cemara 1998, Pulanglah Dia Si Anak Hilang 1948, terjemahan karya Andre Gide. Kena Gempur, terjemahan karya John Steinbeck. Selanjutnya ada Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat 10 Juni 1926 dan meninggal di Jakarta pada 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Cukup lama ya. Dia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintahan RI. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya, Sultan Marasani Syair Alamsyah yang di Pertuan Padang, Nunang, Rao, Mapat, Tunggul, Mapat, Cacang. Sangat ini ya gelarnya ya, sangat panjang. Merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya Nuraini binti Itam Nasution adalah seorang keturunan Mandailing. Karya sastranya diantaranya adalah Tiga Menguak Takdir, kumpulan sajak bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin, Titian Serambut di Belah 7 1959. Dan ada Ahdiyat Kartamiharja
Adiat Kartamiharja lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada 6 Maret 1911 dan meninggal di Canberra, Australia. Meninggalnya di luar negeri ya. 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun. Ya, hampir 100 tahun dia hidup. Yang lebih dikenal dengan nama pena singkatannya Adiat Kamiharja, adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Adiat Kamiharja adalah kakek dari Jamie Aditya, presenter, aktor, dan penyanyi Indonesia yang kerap dikenal dari acara musik MTV. Salah satu putrinya, Ati Asyawati, menikah dengan seorang berkebangsaan Australia saat Adiat sedang mengajar di Canberra, dan Jamie adalah anak ketiga dari pasangan tersebut. Karya sastranya adalah Polemik, editor 1948, dan Ateis Novel pada 1949. Dua itu aja mungkin udah cukup bagi teman-teman untuk mendalami angkatan ini ya. Pelopornya itu adalah Khairil Anwar, penyair pelopor angkatan 45. Sajak-sajaknya tersebar dan dimuat di berbagai majalah dan surat kabar. Karakteristiknya adalah revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya merdeka, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot. Dalam proses mencari dan menemukan hakikat hidup, seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih. Individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Tidak terikat oleh konvensi masyarakat, yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Tema yang dibicarakan adalah humanisme atau terus ada sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dan keroncongnya perut lapar. Perbedaan angkatan ini pada angkatan sebelumnya itu angkatan Pujangga Baru ya, yang udah aku bahas di video sebelumnya, yaitu bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru seperti soneta, distikon, tersima, oktav, dan sebagainya. Puisi pada masa Pujangga Baru masih memiliki sifat semi mekiat. Sedangkan puisi pada angkatan 45 puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Ciri yang kedua terdapat pada puisi angkatan Pujangga Baru adalah pilihan kata-kata yang diwarnai dengan kata-kata yang indah seperti dewanggan, nan, kelam, bonda, dan sebagainya. Sedangkan puisi angkatan 45 memiliki cara gaya atau aliran yang banyak dianut adalah aliran ekspresionisme dan realisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realita pengarang. Jarang lagi dijumpai kata-kata indah yang masih tergolong bahasa Melayu Indonesia. Pada gaya penulisan, puisi angkatan Pujangga Baru memiliki ciri kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Tiap lirik biasanya terdiri atas dua periode, sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri diksinya mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Kosakatanya adalah bahasa sehari-hari sesuai dengan aliran realisme. Selanjutnya, puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan, pelikasan alam yang indah, tentram, damai, dan keindahan lainnya. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan pada angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik, banyak dipergunakan. Kata-kata, frase, dan kalimat bermakna ganda menyebabkan tafsiran ganda bagi pembaca. Puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya diafan dan polos, sangat jelas, dan lambang-lambangnya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, gaya pernyataan, pikiran, perkembangan, dan hal ini kelak berkembang menjadi sloganis. Ciri yang berkembang dari puisi Pujangga Baru adalah rima, persajakan, dijadikan sarana kepuitisan. Sedangkan dalam puisi angkatan 45 lebih banyak menggunakan majas dan gaya ironi, sinisme. Selanjutnya karya sastranya itu ada novelnya, ada karya Idrus, cerita pendek, ada Anak Buta dari Ave Maria ke Jalanan ke Roma. Dramanya ada Dr. Bisma, Jibaku Aceh, Kejahatan Membalas Dendam, dan Keluarga Surono. Karya terjemahannya pada angkatannya adalah Acoka, Derita Wanita Termulia, Dari Pencipta Kedua, 2 episode Masa Kecil, Ibu Yang Kukenang, dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir nih ada Surat Kepercayaan Gelanggang. Ini saya bacakan ya. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri.
Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campuran baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sama matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata buat kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai baru atas nilai-nilai yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak terlalu asik yang pokok ditemui ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antar masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Oke, jadi itulah pembahasan aku tentang angkatan 45 ini. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan kalian harus refresh video sebelumnya supaya kalian makin paham. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.